Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita. Kalau kita bicara mengenai tadi juga ada Anda ingin mengatakan Pak Gun Gun selain jangka pendek untuk menjaga stabilitas pemerintahan saat ini, tapi juga jangka panjang misalnya untuk memajukan kembali di Pilpres 2019. Nah belum saja nih kita sudah mendapatkan kabar bahwa Prabowo misalnya mengatakan akan maju dan akan diumumkan kalau tidak salah Februari akan datang dalam rangka ulang tahun Gerindra. Nah apakah hari ini pidato itu juga termasuk menjawab misalnya mungkin akan adanya muncul lawan-lawan tangguh kembali di Pilpres? Saya lihat bukan hanya itu sih konteksnya, tapi memang perubahan konstelasi. Jadi 2019 itu agak sedikit berbeda dengan 2014 atmosfernya, karena pileg dan pilpres itu akan nyatu, ya. Dan ada kemungkinan presidensial threshold itu kan tidak dipakai. Ini potensinya di undang-undang yang sekarang dibahas di DPR. Otomatis jauh-jauh hari sekarang partai harus menyiapkan figur untuk dites di pasar pemilih, dan itu memang harus mulai dikasih front stage. Saya melihat itu konteksnya bahwa Prabowo kemudian jauh-jauh hari sekarang mau mendeklarasikan diri, misalnya apakah jadi running ya to elections atau tidak di 2019. Pun demikian menurut saya banyak juga aktor-aktor dari partai lain akan mulai menjajaki karena potensi itu sekarang menurut saya agak beda dengan 2014 yang kongsi politik itu baru bisa ditebak setelah pilegnya selesai. Sekarang kan tidak, ya kan? Oleh karena itu semua partai bergerilya memastikan bahwa ikon partainya bisa dimajukan atau tidak, ataukah masih tetap pakai tesisnya Gary Wyckoff ya soal opportunity structure. Soal misalnya probabilitas, soal cost of entry, ya benefit of office dan lain-lain. Itu menurut saya probabilitas penting nih, karena figur yang harus dijual adalah figur yang ada di persepsi halayak. Misalnya kalau bicara hari ini top of mind dari publik itu masih Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo misalnya dengan mendeklarasikan bisa kemudian disurvei dan itu kemudian masih menjadi penantang tangguh untuk Pak Jokowi, atau ada sosok lain yang kemudian terus tumbuh, apalagi misalnya sekarang ada etalase nih Pilkada DKI, apakah kemudian orang yang menang di Pilkada DKI itu juga bisa jadi prospektif leader di 2019 kan seperti Pak Jokowi di 2012 menang, di 2014 kemudian running ya. Jadi kalau kita baca nih Bu Eva, apakah Ibu Eva sebagai mungkin partai pengusung Jokowi ya PDIP ini juga merasakan hal yang sama bahwa memang dari sekarang ini sudah harus dilakukan itu? Pertama saya ingin merespon ya, Bu Mega itu berkali-kali mengingatkan kita tidak menari di gendang lawan, kita punya agenda sendiri dan fokus pada itu. Makanya beliau kan ngomong apalagi nih koalisi kebangsaan, kekeluargaan, gak ada itu di dalam konstitusi. Karena kita ini partai untuk membangkitkan semangat sih, kita partai pemenang, kita setting our own agenda dan work on it, gitu dia beliau mengarahkannya. Jadi mungkin argumen bahwa ada potensi pilkada, pilpres serentak itu tadilah yang lebih menjadi concern. Jadi bukan karena Pak Prabowo dan seterusnya, tapi saya pikir semua yang pengen menang pasti punya pikiran yang sama, Mbak. Jadi bukan kita merespon orang enggak, tapi lebih kepada merespon potensi situasi yang akan datang, terutama yang ada di Undang-Undang Pemilu ini. Iya, kalau tadi juga dibilang miniaturnya tuh saat ini ya, DKI, Pilkada DKI ini. Presiden sih ya, bukan miniatur. Jadi sebagai, apakah juga PDIP juga berarti harus menargetkan ini sebagai... Kalau PDIP Perjuangan sejak awal sih ngomong bahwa memenangkan Jakarta itu emas. Karena itu akan ada dampak ke daerah-daerah yang lain. Jadi karena ini adalah etalase Jakarta, etalase RI dan pengaruh politiknya yang punya potensi multiplier kalau kita ngomong ke pilkada yang akan datang, terutama gubernur yang akan datang itu punya PDIP semua itu yang masuk ke 2018 tuh Mbak. Ada Bali, ada itu wilayah, jadi penting sekali untuk memenangkan Jakarta. Oke, kalau kita bicara mengenai 2019 ya, Bu Eva dan Mbak Gun Gun, kalau misalnya kita lihat sebenarnya apa sebenarnya yang paling membedakannya dengan 2014? Selain tadi ada kemungkinan tokoh-tokoh baru yang muncul misalnya, apa tantangan terberatnya untuk PDIP untuk mengusung Jokowi misalnya Pak Gun Gun? Gini, tantangan terberatnya karena PDI Perjuangan sekarang adalah ruling party. Ya, semua ruling party itu selalu punya beban. Bebannya adalah dia harus mensukseskan rejim kali ini.
Contoh misalnya, itu sudah diuji gitu. Bagaimana sejak 99 itu seperti saya sebut, susah memenangi 2 pemilu berturut-turut, Mbak Eva. Dan ini tentu akan berpengaruh juga pada konstelasi nanti. Itu tantangan terberatnya sebagai sebagai ruling party dan presidennya sebagai incumbent kalau Pak Jokowi maju lagi dari PDI Perjuangan. Itu harus kemudian benar-benar menunjukkan kinerja yang paling tidak di atas angka psikopolitis yang bisa diterima. Penerimaan atas kinerja pemerintahan Jokowi harus di atas 60%. Sehingga kemudian ini memudahkan incumbent untuk running ke periode kedua. Kalau di bawah 50% itu alamat deh. Dia akan sangat mudah dikalahkan oleh prospektif leader baru. Dan itu menurut saya tantangan. Kemudian yang kedua. Sekarang kalau boleh tahu berapa nilainya? Kan masih di atas 60%. Masih di atas 60%. Jadi masih besar kansnya untuk bisa melanjutkan ke periode kedua. 67. Okay. Dan itu menurut saya adalah sumber daya politik. Kemudian yang kedua adalah tantangannya sebenarnya datang dari prospektif leader yang di luar PDI Perjuangan. Termasuk juga partai-partai yang bisa jadi kompetitor ketika misalnya terjadi gesekan yang tidak bisa dikendalikan oleh PDI Perjuangan. Contoh misalnya, Pak Jokowi sekarang adalah kader PDI Perjuangan. Sudah ada partai yang mau menyiapkan perahu di 2019. Maka kemudian komunikasi politik antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan tentu juga akan diuji. Apakah tetap efektif dan kemudian apakah Jokowi tetap berada di kongsinya PDI Perjuangan. Karena agak sedikit beda konstelasinya saya sebut tadi dengan 2014. Kalau di 2014 orang masih mencari mitra itu setelah pemilu legislatif. Makanya ketika orang mengatakan ini Golkar nih startnya kedinian. Tetapi saya melihat ini adalah bagian dari strategi Golkar untuk kemudian penetrasi ke skema yang mungkin berubah di 2019. Nah, persoalannya kembali ke Pak Jokowi, kembali ke Ibu Mega gitu. Maksud saya, apakah refleksivitas organisasi termasuk kemudian menjalin komunikasi efektif antara kongsi yang sekarang ada itu dengan pemerintahan yang berjalan efektif atau tidak? Kalau kemudian Ibu Eva nih, efektif atau tidak? Karena tadi dari jawaban ataupun pidatonya, apakah itu bisa menggambarkan efektivitas hubungan itu atau tidak? Tadi Pak Jokowi menjawab ya bahwa ke depan hubungan antara PDI Perjuangan sebagai pendukung akan lebih intensif karena tantangannya sama. Apa yang dianggap tantangan persoalan dari Pak Jokowi sebagai presiden sama persis sebangun dengan apa yang didefinisikan sebagai persoalan strategis dari Bu Mega. Jadi saya kok confident dan akan membaik, dan kita sudah masuk tahun ketiga Mas ya, sudah tahu bagaimana gelagat orang yang pengen menjauhkan PDI Perjuangan dari Pak Jokowi, itu sudah tahu kita. Oh, ini mau mengganggu. Caranya apa untuk merebut Pak Jokowi? Ganggu hubungan Jokowi dan Bu Mega dan PDI Perjuangan. Jadi kita sudah aware itu, jangan mau diadu dong sama orang yang mau ambil nyengklak di tengah tikungan gitulah kalau orang Jawa yang ngomongnya seperti makanya itu. Tadi tumpeng pertama buat Pak Jokowi, ya gitu ya. Bukan itu aja lah, dan Pak Jokowi presiden. Simbolik. Kan aneh kalau diberikan ke aku. Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara soal tantangan lain ya, selain aktor baru, kemungkinan juga ada partai-partai yang ingin mengganggu hubungan tadi. Nah, tadi bicara dengan isu kebangsaan, apakah itu juga mungkin menjadi salah satu tantangan terbesar misalnya untuk mengganggu elektabilitas dari Presiden Jokowi nantinya? Pak Gun Gun. Saya sih melihat kalau isu kebangsaan ini bukan problem Pak Jokowi, tapi problem kita semua. Jadi saya kok melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin dengan menggunakan model Grunigian, ya, kerja public relations politik, ya, menemui banyak ormas, menemui banyak elit partai politik, itu menurut saya instrumental conditioning yang sangat bagus. Artinya masih mau duduk, masih mau dialog, masih meskipun komunikasi politiknya lebih banyak pada saat muncul masalah gitu ya. Pak Jokowi itu punya kepiawaian komunikasi dengan grassroots, akar rumput. Contohnya misalnya di beberapa kunjungan Pak Jokowi ke daerah. Tetapi kemudian belum diefektifkan ketika bicara komunikasi yang sifatnya lebih strategik, misalnya narasi pemerintah, ya kan? Narasi pemerintah kan amburadul nih kemarin pada saat eksekusi kebijakan, seperti kebijakan kenaikan tarif, ya.
tarif STNK, BPKB, kemudian beberapa komunikasi antar orang di kabinet, antar Pak Jokowi, antar Menhan dengan Panglima TNI. Hal-hal seperti ini harus dibaca bukan lagi persoalan teknis komunikasi, penyampaian pesan bukan, tetapi ini adalah koordinasi pemerintahan. Dan menurut saya tantangan juga ketika misalnya Jokowi sekarang sudah mendapatkan titik keseimbangan politik di DPR, sekarang bagaimana optimalisasi dan akselerasi kinerja pemerintahan di tahun krusial 3 dan 4 itu. Oke. Gitu. Oke, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai isu kebangsaan ini. Kami akan kembali saja berikut ini pemirsa.